Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih ya udah ngeklik video ini. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini aku mau bikin budget untuk bulan Maret. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu ke teman-teman nih, sebelum aku bikin budget itu apa aja sih yang mau aku persiapin gitu ya. Oke, jadi di sini udah ada binder. Jadi ini tuh binder aku yang random gitu ya. Terus biasa aku pakai buku Personal Financial Planner ini. Nah, jadi biasanya sih aku tuh bikin budget untuk bulan selanjutnya itu sebelum gajian gitu ya, sebelum suami aku gajian. Cuman karena bulan ini tuh ada satu dan lain hal gitu ya, makanya agak ngaret bikinnya, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi di sini untuk pemasukan tetap itu baru dari satu pintu aja ya. Jadi dari gaji suami dan nominalnya itu 2.900.000. Oke, nah dari 2.900.000 itu aku bagi ke metode persentasi. Jadi untuk yang sebelumnya kan aku pakai 60 berapa ya, bentar aku lupa. Oke, oh sorry, untuk yang bulan Februari aku pakai yang 50, 30 dan 20. Oke, sorry, tadi mungkin agak jauh ya. Jadi untuk yang bulan Februari aku pakai yang 50, 30, 20. Dan untuk bulan Maret ini, karena aku rasa gitu ya kebutuhan aku bertambah, apalagi kebutuhan anak, makanya aku merubah persentasenya. Jadi untuk biaya hidup kali ini aku pakai di 55%. Terus untuk hiburan tetap 20%. Dan untuk tabungan jadi 25%. Nah, ini tuh udah aku isi sebenarnya, jadi biar lebih cepat aja, nggak usah nulis-nulis, cuman jelasin doang gitu ya. Jadi 55% dari 2.900.000 itu 1.595. Untuk tabungannya itu 725 dan hiburannya 580. Ini untuk 1 bulan. Lalu aku bakal breakdown untuk biaya hidup. Jadi ini yang perlunya ya. Jadi di sini aku tulis dulu semua kategori living atau biaya hidup. Kemudian aku bagi lagi nominalnya. Jadi aku dapat nominal ini tuh dari pengalaman aku sebelum-sebelumnya ya. Kalau misalkan teman-teman baru mulai budgeting, teman-teman mungkin bisa untuk memperkirakan dulu aja kira-kira butuh nominal berapa atau butuh biaya berapa gitu. Kalau aku sih ini dari pengalaman aku sebelumnya, makanya aku dapat nominal segini. Nah, setelah aku breakdown, karena di sini suami aku itu gajinya bulanan, tapi aku aturnya itu secara mingguan. Kenapa? Karena aku ngerasa kalau misalkan setiap minggu itu jadi bisa lebih terkontrol aja gitu ya untuk budgetnya. Jadi di sini untuk groceries aku bagi 4. Dan oh ya, aku ngebagi bulan itu jadi 4 minggu aja. Jadi kalau misalkan ada 31 hari, berarti dalam satu minggunya itu 8 hari gitu ya teman-teman hitungannya. Nah, jadi untuk groceries itu jadi 50.000 per minggu, untuk food 100.000 per minggu, transport 25.000 per minggu, untuk bill 125 per minggu, utilities 50.000 seminggu. Nah, untuk household ini per minggunya 10.000,
tapi ada 1 minggu ditambah 10, ini kan sisanya ya. Kalau 10.000 dikali 4 kan 40. Nah, jadi ada 1 minggu yang aku isi 20.000. Sama juga dengan medical, ada 1 minggu yang aku isi 15.000. Kemudian untuk kids ini 25.000 per minggu. Oke, ini adalah gambaran untuk biaya hidup. Nah, gimana untuk tabungan dan hiburan? Jadi kan aku tuh punya beberapa kategori di tabungan dan hiburan. Nah, aku baginya itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya, kayak sesuai dengan perhitungan maksudnya. Oke, jadi ini aku udah bikin untuk budget mingguannya. Oke, untuk ini tadi yang living udah aku jelasin. Nah, untuk yang saving itu kan 725.000 ya untuk 1 bulan. Nah, untuk 1 bulan itu aku kurangi dulu untuk biaya yang dibayarkan secara bulanan gitu ya. Kayak misalkan ini pajak dan tahunan, per bulannya itu aku harus isi untuk bulan ini 50.000. Terus untuk vacation ini kan kebetulan aku pakai tabungan rencana jadi 100.000, dan ini tuh kenapa di Stabilo karena aku bayarnya itu transfer gitu ya, atau auto debit, jadi nggak aku ambil cash. Terus untuk parcel lebaran itu 50.000. Nah, yang per minggunya itu adalah investasi, dana pendidikan anak, dana darurat, dan giving gitu ya. Nah, untuk total 725.000 itu aku kurangin dulu untuk 3 biaya ini. Dapat hasilnya berapa? Nah, baru aku kurangin untuk target di emergency ya. Untuk emergency kan sebulannya itu udah aku hitung, jadi tinggal 250.000 per minggu, per bulan, sorry. Jadi aku isinya 50.000 per minggu, tapi ada 1 minggu yang aku isi 100.000. Terus untuk dana pendidikan anak itu 100.000 per bulan, 150 sorry. Cuman ada yang bulan ini 100.000, dan ada yang misalkan bulan depannya itu cuman 150 gitu ya. Terus untuk investment ini yang aku turunin, yang asalnya itu budget per bulannya itu 100.000, aku turunin jadi 10.000 karena kan aku harus nambahin untuk living dulu. Aku mau coba dulu sih untuk metode yang 55 25 20 ini. Sedangkan untuk giving aku ngambilnya itu 2,5% dari gaji. 2,5% dari 2.900.000 kan 75.000. Tapi di sini aku budgetin aja 100.000, jadi per minggunya itu 25.000. Sedangkan untuk playing itu sebulannya itu 580, aku bagi untuk spending, fund personal, dan miscellaneous. Nah, untuk spending itu memang udah ada hitungannya gitu ya, udah ada perkiraannya. Jadi aku bakal selalu tulis 100.000. So, untuk sisanya itu yang akan aku bagi-bagi dan pasti berbeda setiap minggunya. Apalagi untuk fun kan ini tergantung dari angka berapa yang keluar pas aku main Sevapoli Challenge gitu. Nah, jadi ini belum aku isi. Oke teman-teman, nah kalau tadi aku udah jelasin ke teman-teman gimana cara aku bikin budget, terus aku nge-breakdown untuk budget mingguannya. Sekarang sebelum aku cash stuffing, biasanya aku bakalan cek lagi untuk uang yang bakal aku cash stuffing di minggu tersebut. Nah, uangnya itu biasanya aku simpan di binder random ini ya. Jadi untuk binder ini isinya itu ada extra income aku, extra income suami aku, uang bekal untuk uang anak aku gitu ya, aku simpen di sini. Terus untuk per minggunya juga ini aku udah bagi jadi 4 minggu. Sebenarnya sih yang baru di ini baru 2 minggu aja, jadi sisanya masih ada di ATM gitu. Nah, di sini aku bakal ambil uangnya untuk budget di minggu pertama.
Oke, selanjutnya biasanya aku bakal cocokin dulu dengan budget per kategorinya. Oke, kayak di sini groceries 50.000, terus food 100, transport 25, bill 125, terus utilities 50, household 10, medical 10, kids 25, investment 10, tuition 25, emergency 50, pajak dan tahunan 50, id 50, giving 25, spending 100, 50, 20, 20, 10. Nah, untuk yang sisa 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ke 2, 30, jadi 50.000 ya. Jadi untuk 50.000 ini akan aku bagi di fund personal dan miscellaneous nanti setelah aku tahu yang fund itu berapa gitu ya teman-teman. Nah jadi kayak gitu. Kalau misalkan aku bikin budget, entah itu budget bulanan atau budget mingguan, dan sebelum aku cash stuffing pasti aku catat dulu ini ya aku butuh uang berapa, dan kalau misalkan ada yang harus aku tukar pasti bakal aku tukar dulu gitu. Jadi kalau pas video cash stuffing aku langsung susun kayak gini gitu ya, enggak aku hitung ulang lagi. Nah jadi gitu teman-teman, cara aku bikin budget dan persiapan sebelum cash stuffing. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk yang belum subscribe channel aku. Oke, sampai di sini dulu video aku. Sampai ketemu di video cash stuffing bulan Maret minggu ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.